Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Bisa, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bapak? Oke, kita mulai kuliahnya ya. Jadi mengulang minggu lalu mengenai metode aligasi untuk menghitung berapa jumlah emulgator yang digunakan atau berapa bobot emulgator masing-masing yang digunakan apabila kita menggunakan emulgator kombinasi. Ya, dengan metode aligasi seperti ini. Dan di sini ada istilah HLB. HLB itu sekali lagi merupakan identitas dari emulgator. Ya, kalau HLB butuh identitas siapa? HLB itu identitas dari emulgator. Kalau HLB butuh identitas dari apa? Dari fase minyak. Ya, jangan kebalik-balik ya. Rasa minyak, Bapak. Fase minyak. Jadi HLB butuh itu miliknya fase minyak. Tapi kalau HLB saja tanpa butuh itu miliknya emulgator. Ya. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan kalau kita menggunakan emulgator kombinasi, misalnya ini ya span dan twin, ini sering digunakan sebagai emulgator kombinasi. Apa syaratnya terkait dengan HLB? Muhammad Naufal Taufikur Rohman, Baik, Bapak. apa syarat HLB emulgator kombinasi? Syaratnya apa? Adanya air dan minyak, Bapak. Itu formula ya, tapi HL syarat misalnya kita menggunakan span dan twin. Ini bisa nggak span dan twin ini dikombinasi untuk minyak ini? Bisa, Bapak. Alasannya apa? Kenapa kok bisa? Nah, terus diingat-ingat ya. Jadi kalau kita menggunakan emulgator kombinasi, maka HLB dari emulgator kombinasi itu yang satu harus lebih tinggi dibanding HLB butuh, yang satu harus lebih rendah dibanding HLB butuh. Ya, jadi nggak boleh dua-duanya HLB-nya di bawah HLB butuh minyak nggak boleh, atau dua-duanya di atas HLB butuh minyak nggak boleh. Harus digunakan emulgator di mana yang satu mempunyai harga HLB lebih rendah dibanding HLB butuh, dan yang satunya mempunyai harga HLB yang lebih tinggi dibanding HLB butuh. Ya. Nah, kalau sekarang kita menggunakan minyak, misalnya minyaknya itu parafin, lalu HLB-nya itu harganya, HLB butuh parafin itu misalnya 12 ya, misalnya 12, maka span dan twin itu boleh. Karena span itu HLB-nya 4, twin itu harganya, twin harganya 12 ya, atau 14 begitu. Pokoknya twin ini HLB-nya di atas minyak, dan span itu harganya HLB-nya di atas, di bawah minyak. Ya, jadi tolong diingat-ingat itu syaratnya. Makanya HLB itu penting banget. Kemudian kita kemarin juga sudah membahas tentang misel. Misel itu adalah bentukan droplet yang disusun oleh surfaktan atau oleh emulgator. Apa beda misel dengan droplet emulsia? Mbak Balkis Oktavianti, Iya Bapak. apa beda misel dengan droplet emulsi? Nah, kalau misel itu tidak mengandung minyak, tapi emulsi itu selalu harus ada minyak dan ada air, ya.
Jadi misal itu terbentuk ketika surfaktan dilarutkan dalam air tanpa adanya minyak. Ya, ingat-ingat ya, beda misel dan droplet emulsi. Kalau droplet emulsi itu ada minyak sebagai fase dalam, air sebagai fase luar, dan yang mengelilingi fase minyak itu adalah emulgator. Kalau misel itu ada emulgator yang membentuk droplet tanpa adanya minyak, ya. Jadi surfaktan atau emulgator dilarutkan dalam air begitu saja, itu otomatis akan menghasilkan misel. Asalkan apa? Asalkan konsentrasinya di atas harga CMC. Apa CMC? CMC adalah critical micelle concentration, konsentrasi minimal yang bisa menghasilkan misel. Jadi ketika kita menambahkan surfaktan itu sedikit dalam air, misal belum terbentuk, tambah lagi, belum terbentuk, tambah lagi, belum terbentuk. Ketika ditambah yang keempat dan itu harganya sudah di atas CMC, barulah terbentuk misel. Ya, jadi CMC, critical micelle concentration, adalah konsentrasi minimal dari surfaktan yang bisa menghasilkan misel. Dan di atas itu ada beberapa contoh surfaktan yang bisa menghasilkan misel, ya. Ada surfaktan anionik, ada kationik, ada switterionik, ada non-ionik, ya. Kemudian ada misel, itu tugasnya apa? Menurunkan tegangan permukaan air sama dengan surfaktan, ya. Meningkatkan kelarutan bahan yang kelarutannya rendah dan menstabilkan emulsi, ya. Nah, jadi ini contohnya misel. Ada emulgator atau surfaktan dilarutkan air. Kalau konsentrasinya masih lebih rendah dari CMC, maka mereka menjadi molekul-molekul yang bebas, ya. Tetapi begitu konsentrasinya melebihi CMC, maka emulgator-emulgator itu akan menyusun dirinya sebagai droplet, ya. Jadi bulatan-bulatan kecil seperti ini, di mana yang fase dalam ini adalah fase yang lipofil, yang di luarnya adalah yang hidrofil. Ini kalau pembawanya air loh, ya, yang di luar adalah yang hidrofil. Tapi kalau pembawanya minyak, maka yang di luar adalah yang lipofil. Nah, sekarang formulasi emulsi. Ketika kita membuat emulsi, maka kita harus memilih fase minyak apa yang digunakan untuk emulsi ini, ya. Fase minyaknya apa ya, gitu. Tapi kan karena di sini fase minyak itu seringkali kalau emulsi tunggal, ya, bukan emulsi yang double emulsi, tapi yang emulsi tunggal itu biasanya ya bahan aktifnya itu adalah minyak itu. Misalnya kita membuat emulsi castor oil atau minyak jarak. Untuk apa castor oil, minyak jarak? Untuk pencahar, ya, melancarkan BAB misalnya itu. Jadi minyaknya nggak bisa milih lagi, harus minyak jarak. Wong emulsinya saja emulsi minyak jarak. Atau kita membuat emulsi parafin, ya fase minyaknya adalah parafin, ya. Jadi fase minyak ini untuk minyak sebagai bahan aktif tidak bisa memilih. Tapi kalau minyak di sini sebagai pembawa, kita masih bisa memilih. Kemudian yang kedua adalah memilih emulgator. Memilih emulgator dasarnya adalah HLB. Betul nggak? Betul nggak memilih emulgator itu dasarnya adalah HLB? Mbak Agnia, Mbak Agnia, Betul, Bapak. betul, ya. Coba diberi contoh. Misalnya mau membuat emulsi apa, lalu HLB-nya harus bagaimana, begitu?
Misalnya kita mau membuat emulsi yang tipenya adalah minyak dalam air atau OW, ya. Maka kita harus memilih emulgator dengan HLB yang rendah atau yang tinggi. Tinggi, Bapak. Tinggi, betul, ya. Betul. Kalau minyak dalam air, HLB yang dipilih adalah HLB yang tinggi. Tapi kalau air dalam minyak, maka kita memilih HLB yang rendah. Rendah. Betul ya, itu pertimbangan emulgator, pemilihan emulgator. Kemudian yang kedua, juga itu, kalau kita mau membuat emulgator kombinasi, maka HLB-nya harus dicari yang satu HLB-nya lebih rendah daripada HLB butuh minyak, yang satu HLB-nya harus lebih tinggi dibanding HLB butuh minyak, ya. Itu pentingnya HLB untuk pemilihan emulgator. Nah, yang berikutnya, pertimbangan reologis emulsi. Kenapa reologi? Tahu ya reologis itu apa? Ada yang tahu reologis itu apa? Dimas Maulana, ada Dimas Maulana. Apa yang dinamakan pertimbangan reologis? Kenapa, Mas? Pertimbangan reologis emulsi nomor 3 ini loh. Ini maksudnya apa? Nah, ketika kita membuat emulsi, ya, kita harus menentukan sifat alirnya bagaimana sifat alir emulsi ini. Ya, kemarin kan sudah ada ketentuan. Kalau peroral, emulsi itu digunakan peroral, maka emulsi itu viskositasnya harus tinggi, ya. Nah, kalau viskositasnya tinggi, maka sifat alirnya bagaimana? Sifat alir harus tetap diuji walaupun viskositasnya tinggi, tapi tidak boleh terlalu kental, ya, sehingga emulsi itu tidak bisa dituang di sendok. Nah, kapan pasien minum obat, dong emulsinya di botol nggak bisa dituang, ya toh. Itu maksudnya mempertimbangkan reologi. Nah, kalau sediaan emulsi itu mau dibuat sediaan untuk injeksi, ya, maka harus dicari viskositasnya yang sangat rendah. Ya, viskositasnya sangat rendah sehingga ketika disuntikkan, dia bisa mengalir melalui jarum suntik itu. Kalau dimasukkan jarum suntik, kemudian disuntikkan tidak bisa karena terlalu kental, ya percuma kita buat emulsi. Itu maksudnya pertimbangan reologis, ya. Jadi pertimbangan reologis itu terkait dengan sifat alir emulsi yang sangat menentukan nanti penggunaannya itu mudah atau sulit, ya. Harus mudah caranya, ya. Penggunaannya harus mudah, dituang dari botol mudah, kemudian diinjeksikan juga mudah dan sebagainya. Nah, yang nomor 4 yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan pengawet dan antioksidan. Kenapa emulsi kok harus ditambah pengawet, ya? Ada yang tahu? Supaya tidak terdapat bakteri, Pak. Devita. Oh ya, ya. Kenapa, Mbak? Apa ada yang jawab? Apa jawabnya? Apa? Supaya tidak mudah ada bakteri. Kenapa emulsi kok mudah ada bakteri? Izin menjawab Bapak, karena air merupakan media mudah untuk bakteri tumbuh. Betul, Balkis ya, Mbak Balkis ya. Betul, karena emulsi itu kan komposisinya ada air, ada minyak, ya. Nah, air di sinilah yang akan menjadi potensi ditumbuhi mikroorganisme. Kemarin sudah kita bahas, ya, pokoknya kalau kita membuat sediaan farmasi, ada airnya, jangan lupa ingat pengawet, tambah pengawet, ya. Karena air merupakan media untuk pertumbuhan bakteri. Kemudian, kenapa harus tambah antioksidan? Mungkin untuk menghindari oksidasi, Bapak. Untuk emulsi yang mudah teroksidasi siapa, Mbak?
Air airnya kah? Tidak Minyaknya ya, air mungkin, tidak mudah Bapak. teroksidir. Minyaknya, betul memang minyaknya. Minyak itu kan mengandung asam lemak ya, mengandung asam lemak. Minyak itu kan merupakan campuran dari asam lemak, ya, kumpulan dari segerombolan asam lemak minyak itu. Nah, minyak lemak di sinilah yang mudah teroksidasi. Oleh karena itu perlu dipikirkan adanya antioksidan, ya, betul sekali. Nah, kita bahas satu persatu pertimbangan pemilihan fase minyak. Pertimbangannya adalah sifat fisika kimia, toksisitas, kompatibilitas, ya. Kemudian ini adalah beberapa contoh minyak untuk emulsi, corn oil, olivina, dan sebagainya, ya. Nah, kadar minyak dalam formulasi minyak biasanya digunakan adalah 25%. Ya, ingat jangan sampai lebih dari 74%. Apa akibatnya? Kalau lebih dari 74%, maka emulsi minyak dalam air itu akan berbalik menjadi air dalam minyak. Ya. Misalnya kita punya emulsi minyak dalam air 25%. Terus ditambah minyak sedikit, naiklah menjadi 30%. Itu tidak apa-apa, minyak masih menjadi fase dalam. Ditambah lagi, naik sampai 40%. Ditambah lagi, nah kalau begitu mencapai 74% penambahan minyak, jadi minyaknya sudah naik dari 25%, naik menjadi 74%, maka terbaliklah tipe emulsi itu. Ya, minyak yang semula fase dalam menjadi fase luar, air yang semula fase luar menjadi fase dalam. Ya, kemudian pemilihan emulsifying agent, harga, toksisitas, stabilitas ini normatif ya. Nah, yang penting di sini adalah HLB. Tadi sudah dijawab oleh temannya ya. HLB itu penting karena untuk menentukan kalau membuat OW harus bagaimana, kalau BO harus bagaimana, kalau kombinasi harus bagaimana ya. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa emulsifying agent yang alam ya, contohnya gelatin, akasia dan tragakan, ini juga merupakan media untuk pertumbuhan bakteri. Jadi hati-hati kalau menggunakan emulgator gelatin, akasia atau tragakan ya, maka kebutuhan pengawet menjadi lebih mutlak lagi. Airnya sudah menjadi media pertumbuhan mikroorganisme, sekarang ditambah bahan-bahannya ini juga ada yang ditumbuhi oleh mikroorganisme. Ya. Nah, kemudian pertimbangan reologi emulsi. Reologi adalah sifat alir dari emulsi ini vital selama pembuatan dan penggunaan ya. Jadi tidak hanya waktu penggunaan ya, ketika pembuatan pun reologi itu akan menentukan ya. Misalnya kosmetik daya sebarnya harus diperhatikan, sediaan parenteral ya dimasukkan dalam alat injeksi, dia harus bisa melewati jarum yang diameternya sangat kecil itu ya. Sediaan dalam botol atau tube harus bisa dikeluarkan dari wadah, misalnya dipindah ke sendok harus mudah ya. Kemudian produksi ketika proses pencampuran ya, reologi ini menentukan kalau emulsinya ini sifat alirnya jelek ya, maka proses pencampurannya nanti juga akan jelek ya. Dan sifat alir ini dipengaruhi oleh viskositas dan oleh fase dalam atau droplet, yaitu distribusi ukuran dan rasio droplet dan media ya. Jadi berapa persen jumlah dropletnya dan berapa ukuran droplet itu menentukan sifat alir dari satu emulsi. Nah, intinya adalah seperti ini. Kalau dropletnya itu semakin rendah, dia akan mudah mengalir atau memiliki sifat Newtonian. Sifat Newtonian adalah sifat alir yang dimiliki oleh suatu cairan yang apabila ke dalam cairan itu diberi energi, dikocok misalnya ya, maka dia akan lebih mudah mengalir dibanding kalau dia nggak dikocok. Itu yang Newtonian. Itu adalah sifat larutan yang ideal untuk sediaan farmasi. Yang pseudoplastik bagaimana? Pseudoplastik ini kalau dikocok atau diberi energi,
biasanya dia semakin kental dan semakin tidak bisa mengalir. Itu yang pseudoplastik, ya. Jadi kita harapkan Newtonian, dan disebutkan bahwa kalau konsentrasi fase dalamnya itu atau fase minyaknya ya 0,05% rendah sekali, ini pasti Newtonian, ya. Jadi apakah Newtonian atau pseudoplastik itu tergantung dari jumlah droplet. Semakin besar dropletnya atau semakin tinggi konsentrasi fase dalam, maka mengarah ke pseudoplastik. Nah, kemudian pengawet dan antioksidan tadi juga sudah dijelaskan oleh temannya bahwa ditambah pengawet karena emulsi itu ada airnya, betul. Kemudian yang kedua, ada juga emulgator-emulgator yang bisa ditumbuhi oleh mikroorganisme, betul. Ada juga beberapa bahan yang bisa ditumbuhi mikroorganisme. Oleh karena itu, membuat emulsi otomatis kita harus memikirkan adanya pengawet, ya. Nah, syarat pengawet emulsi adalah seperti ini: tidak terion, agar mudah menembus sel bakteri, tidak berinteraksi dengan bahan lain. Ini saya kira yang nomor 2 ini normatif, ya. Tentunya semua persyaratan bahan yang digunakan dalam formulasi apapun itu harus bisa tercampurkan dengan bahan lain. Yang penting adalah ini, pengawet emulsi harus tidak terion. Dan ini adalah pengawet yang bisa digunakan untuk emulsi, ya. Benzalkonium klorid, paraben, penium merkuri nitrat, setil trimetil amonium bromida. Ini adalah pengawet-pengawet yang sering digunakan di dalam emulsi. Nah, kemudian antioksidan. Pemilihan antioksidan itu secara umum itu mengikuti kaidah ini. Jadi kalau kita memilih antioksidan, maka antioksidan yang kita pilih itu harus mempunyai potensial reduksi yang lebih tinggi dibanding potensial reduksi dari bahan yang akan kita lindungi dari peristiwa oksidasi. Misalnya, membuat emulsi minyak jarak, ya, atau castor oil emulsi. Maka kita harus tahu berapa potensial reduksi dari castor oil itu. Dan kita cari antioksidan-antioksidan yang potensial reduksinya lebih tinggi dibanding potensial reduksi minyak jarak. Kenapa? Karena minyak jarak ini yang akan dilindungi, maka antioksidan yang digunakan harus mempunyai potensial reduksi yang lebih tinggi daripada potensial reduksi minyak yang akan dilindungi. Lalu artinya apa ini? Artinya adalah kalau kita mempunyai satu bahan yang mempunyai potensial reduksi yang lebih tinggi, maka dia lebih peka terhadap proses oksidasi dibanding bahan yang mempunyai potensial reduksi yang lebih rendah. Jadi kenapa dipilih antioksidan yang potensial reduksinya lebih tinggi dibanding minyak? Agar kalau ada peristiwa oksidasi atau ada oksigen lah, ya, katakan, atau ada oksidator yang masuk dalam emulsi, yang diserang pertama itu adalah antioksidannya. Walaupun sebetulnya minyak juga bisa diserang toh, karena minyak mudah teroksidasi. Tapi yang diserang pertama kali adalah antioksidan. Kenapa? Karena dia mempunyai kepekaan terhadap peristiwa oksidasi yang lebih besar. Kenapa begitu? Karena potensial reduksinya lebih tinggi. Jelas, ya? Jadi memilih antioksidan harus berpegang pada angka potensial reduksi, ya. Kalau memilih emulgator berpegang pada angka atau harga HLB, ya. Nah, karena yang dilindungi adalah minyaknya, maka antioksidan ini harus dipilih antioksidan yang larut dalam minyak. Contohnya adalah ini: lecitin, propilgalat, ascorbinpalmitat, butylated hidroksitoluen, dan sebagainya.
Apakah tidak mungkin dicarikan antioksidan yang larut dalam air? Mungkin saja. Kalau misalnya yang dilindungi itu ada dua. Minyaknya juga dilindungi, ya. Kemudian ada bahan lain yang juga harus dilindungi dari peristiwa oksidasi. Misalnya aja ya, kita membuat emulsi castor oil yang ada vitamin C-nya. Nah, castor oil-nya juga mudah teroksidasi, vitamin C juga mudah teroksidasi kan ya. Maka untuk melindungi vitamin C, kita cari antioksidan yang larut dalam air. Ini adalah contoh-contoh antioksidan yang larut dalam air, ya. Natrium metasulfit, vitamin, dan seterusnya. Jelas ini ya, antioksidan ya. Sekali lagi yang dipegang adalah harga apa tadi? Potensial reduksi. Ini contoh formula emulsi ya. Nah, sekarang pembuatan emulsi. Alatnya yang pertama. Alat untuk membuat emulsi itu bisa menggunakan mortir ya apabila skala kecil, atau blender untuk membuat jus itu ya, atau mixer itu bisa digunakan apabila skalanya kecil ya. Tapi kalau jumlahnya besar harus menggunakan tangki mixer dengan kecepatan yang tinggi atau penggiling koloid. Kenapa dipilih dua alat ini? Karena dua alat ini bisa menghasilkan kecepatan pengadukan yang sangat tinggi. Ya, dua-duanya harus high speed mixer, baik penggiling kulit maupun tangki. Kenapa kok harus dipilih yang mixernya high speed? Agar menghasilkan emulsi dengan partikel yang kecil atau yang besar ya. Alfiano, kalau kita membuat emulsi itu harapannya partikelnya kecil atau besar, Mas Alfiano? Halo Alfiano, dengar suara saya? Oh maaf, Akadin ya? Akadin. Kalau membuat emulsi itu maunya ukuran partikelnya kecil atau besar? Mana yang lebih stabil? Ukurannya kecil atau ukurannya besar? Ingat-ingat ya, ukurannya kecil. Jadi cita-cita kita membuat emulsi itu adalah emulsinya nanti mempunyai droplet yang ukurannya halus, kecil-kecil, agar stabil. Semakin besar ukuran partikel, semakin nggak stabil. Nanti akan kita lihat pada rumus untuk kecepatan pemisahan emulsi atau hukum Stokes ya. Nah, jadi dipilih high speed mixer kenapa? Untuk menghasilkan ukuran partikel yang kecil agar emulsinya stabil. Nah, kemudian metode pembuatan emulsi itu ada metode gom kering, ada metode gom basah, ya. Nanti ada metode yang lain. Kenapa yang dinamakan metode gom kering? Metode gom kering ini atau sering dikenal dengan metode kontinental, ini metode yang diawali dengan membuat emulsi induk. Jadi kalau kita membuat emulsi induk, di mana emulsi induk ini mempunyai perbandingan 4:1. 4 itu miliknya siapa? 4 adalah miliknya fase minyak, 2 adalah miliknya fase air, dan 1 adalah gomnya atau emulgatornya. Ya. Jadi minyaknya 4, airnya 2, emulgatornya atau gomnya 1 bagian.
Lupa kalau mau buat perbandingan yang lain boleh saja kok. Tapi kita buat dulu ini. Misalnya airnya 3 bagian Pak dibanding minyak nggak apa-apa. Tapi ketika membuat emulsi induk itu yang dibuat dari air yang 3 bagian itu hanya diambil yang 2 bagian. Jadi airnya itu separuhnya minyak. Ya minyaknya 4, airnya 2, gomnya 1. Nanti kalau ini sudah menjadi emulsi induk, mau ditambah air, mau ditambah minyak, mau ditambah pengawet dan sebagainya boleh, tapi kita buat dulu ini emulsi induk ini. Ya, jelas ya? Dan dikatakan gom kering kenapa? Karena yang dibuat pertama kali adalah menghaluskan atau mencampurkan gom ini ke dalam minyak. Ya, itu bedanya pembuatan emulsi dengan metode gom kering dan gom basah. Kalau gom basah nanti sama 421, tapi gomnya itu dimasukkan dalam air. Ya, itu diingat-ingat ya, metode gom kering dan gom basah. Ini kita membuat apa yang pertama namanya apa? Emulsi apa tadi? Desi Alvina, emulsi apa Mbak Desi Alvina? Yang kita buat pertama kali tadi namanya apa? Emulsi apa? Yang 421 loh Desi. Izin menjawab, Bapak. Ya monggo silakan Mbak. Emulsi apa Mbak? Silakan menjawab. Emulsi gom kering, Bapak. Ah, gom kering itu adalah metodenya. Jadi metode gom kering, gom basah dan sebagainya itu selalu diawali dengan membuat emulsi induk. Ya Mbak ya, emulsi induk. Nanti kalau emulsi induknya sudah jadi, baru mau kita encerkan dengan air atau minyaknya ditambah boleh. Tapi emulsi induk harus jadi. Jadi membuat emulsi itu biasanya begitu. Dibuat emulsi induk dulu. Ini kalau skala besar loh ya, skala besar loh ya. Baru kemudian kita tambahkan yang lainnya. Dan emulsi induk itu syaratnya adalah 421. Minyaknya 4, airnya 2, gomnya atau emulgatornya 1. Ingat-ingat ya, emulsi induk. Nah, metodenya itu bisa gom kering, bisa gom basah. Bedanya adalah kalau gom kering itu gomnya dimasukkan dalam fase minyak. Kalau metode gom basah itu gomnya dihaluskan atau dilarutkan dalam air. Tapi komposisi emulsi induknya tetap 421. Ya, 421. Jelas ya? Jelas ya Mbak membuat emulsi induk itu. Emulsi induk itu apa? Emulsi induk itu adalah induk emulsi yang nanti bisa dibuat menjadi emulsi macam-macam ya. Konsentrasi airnya ditambah boleh. Nah, yang nomor 3 adalah metode botol. Untuk apa metode botol ini? Metode botol itu dilakukan untuk membuat emulsi di mana minyaknya itu mudah menguap. Jadi kalau ada bahan misalnya minyaknya mudah menguap atau minyak atsiri ya, atau ada bahan-bahan lain yang juga mudah menguap ya, maka kita menggunakan botol. Tujuannya apa? Supaya tempat pembuatannya itu tertutup rapat ya. Dan di sini sama, kita harus membuat dulu emulsi induk dulu ya. 421 atau emulsi induk. Kemudian kita buat dalam. Halo, suara saya bisa dengar, Dik? Suara saya masih bisa didengar ya? Masih, Pak. Ini Masih kok Bapak. ada. Oke.
Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita bicara tentang antioksidan. Nah, yang berikutnya adalah metode tambahan. Artinya apa? Ini metode yang ditambah dengan alat yang bisa mengatur ukuran partikel droplet, yaitu hand homogenizer. Ya, hand homogenizer itu alatnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini alatnya ya. Dan alat ini dilengkapi dengan alat penyaring. Jadi emulsi kita yang sudah selesai kita buat, kita masukkan dalam penyaring ini, lalu disaring dengan penekanan ya, dengan manual pakai tangan, kemudian ditampung, dan emulsi yang ditampung itu adalah emulsi dengan ukuran partikel yang sudah kita kendalikan karena disaring melewati penyaring dengan ukuran partikel tertentu. Ya, itu yang hand homogenizer. Jadi alat ini tentunya lebih canggih ya, di mana emulsi yang dibuat mempunyai ukuran partikel yang lebih kecil dengan jalan disaring. Yang kelima adalah metode sabun in situ. Nah, prinsip dari metode sabun in situ itu adalah membuat emulgator bersamaan dengan membuat emulsi. Kenapa begitu? Karena emulgatornya ini adalah hasil reaksi antara basa dengan asam lemak. Contohnya adalah basa yang digunakan adalah bisa kalsium, bisa kalium. Kalau kalsium atau Ca bereaksi dengan asam lemak, itu akan menghasilkan emulgator sabun kalsium. Kalau emulgatornya dibuat dari kalium dan asam lemak, lalu menjadi kalium asam lemak garam, maka emulgatornya disebut sebagai emulgator sabun kalium atau sering dikenal dengan nama emulgator sabun lunak. Ya. Jadi pada saat kita membuat emulsi, itu di awal itu emulgatornya belum ada. Yang ada adalah senyawa kalsium dan ada asam lemak yang terdapat dalam minyak-minyak yang akan kita emulsikan. Ya. Kemudian ketika kita campurkan semua bahan, air yang mengandung garam kalsium ini dicampur dengan minyak yang di dalamnya itu ada asam dan diaduk secara sempurna, maka asam lemak yang ada pada minyak itu akan menjadi garam dengan kalium atau garam dengan kalsium, dan garam inilah yang akhirnya berfungsi sebagai emulgator untuk membuat droplet-droplet minyaknya yang terpecah-pecah itu menjadi stabil karena sudah ditutupi atau dibungkus oleh emulgator. Siapa emulgatornya? Emulgatornya adalah kalium asam lemak atau kalsium asam lemak. Jelas ya ini ya. Nah, oleh karena itu maka membuat sabun in situ sebagai emulgator itu harus memperhatikan volume basanya berapa dibandingkan volume asam lemaknya. Jadi harus kita cari secara stoikiometri ya, asam lemaknya ada berapa mol, KUH-nya dibutuhkan berapa mol ya, dan jumlahnya itu harus stoikiometri, memenuhi ketentuan reaksi kimia. Ya, saya kira sudah kita pelajari di semester awal reaksi kimia. Kemudian dikatakan bahwa sabun kalsium biasanya akan menghasilkan emulsi WO ya.
air dalam minyak. Tapi kalau dalam kalium itu emulsinya adalah emulsi OW. Ya. Nah, yang terakhir untuk membuat emulsi adalah metode inversi. Metode membalik emulsi. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita bercita-cita menghasilkan emulsi dengan tipe air dalam minyak atau minyak dalam air ya, misalnya minyak dalam air, emulsi yang akan kita harapkan dalam minyak dalam air, maka yang pertama kali kita buat adalah emulsi air dalam minyak. Ya. Jadi airnya jumlahnya lebih sedikit dari fase minyak, lalu ditambah dengan emulgator, diaduk ya, maka akan terbentuk emulsi air dalam minyak. Kemudian kalau pada emulsi air dalam minyak ini ditambahkan jumlah air sedikit demi sedikit ya, maka fungsi atau konsentrasi airnya meningkat. Misalnya di sini airnya 10% ya, minyaknya 90%. Ditambah air lagi, maka ini menjadi 20%, minyaknya menjadi 80%. Ditambah air lagi, maka airnya itu terus-menerus meningkat. Dan kalau peningkatan air itu mencapai angka 74%, seperti yang tadi kita pelajari, maka dipastikan air itu akan menjadi kebalikannya, yaitu menjadi fase luar, dan minyak itu akan menjadi fase garam. Atau tipe emulsi yang semula kita membuat air dalam minyak, dengan penambahan air yang terus-menerus, akhirnya emulsi itu bisa berubah menjadi minyak dalam air, terutama kalau konsentrasinya sudah melebihi 74%. Jelas ya adik-adik ya? Nah, sekarang kita bahas tentang stabilitas emulsi. Emulsi dikatakan tidak stabil apabila mengalami 3 hal ini. Yang pertama adalah flokulasi dan creaming, atau koalsensi dan breaking, dan yang terakhir adalah fase inversi. Apa maksud masing-masing? Ini flokulasi dulu ya, flokulasi. Flokulasi adalah penggabungan globul. Globul di sini maksudnya droplet ya. Penggabungan droplet yang dipengaruhi oleh adanya muatan pada permukaan droplet yang teremulsi atau globul yang teremulsi. Dan apabila partikel-partikel tersebut menggabung, maka masih mudah diperbaiki lagi, gabungan itu dipecah lagi, sehingga partikel-partikel minyak itu akan menjadi partikel-partikel kecil yang lepas satu dengan yang lain, yang menyebar secara merata di seluruh ruangan dari fase luar atau fase air ini. Bentar, saya minum dulu. Nah, kenapa masih bisa diperbaiki? Jawabannya hanya satu. Karena emulgatornya masih utuh. Nah, kemarin kan sudah kita jelaskan ya bahwa droplet minyak ini permukaannya itu dikelilingi oleh lapisan plastik yang terdiri dari lapisan emulgator ya. Yang artinya adalah lapisan minyak ini dibungkus oleh emulgator. Nah, kenapa lalu terjadi tarik-menarik? Karena ada muatan ya. Seringkali karena biasanya disebabkan karena ada muatan. Jadi misalnya ada emulgator yang bermuatan positif, ada negatifnya, itu tentu bisa tarik-menarik dan menyebabkan mereka lengket satu dengan yang lain. Tapi emulgatornya masih ada. Jadi apa yang terjadi? Mereka gabung tapi tidak melebur. Jadi tetap partikel kecil-kecilnya itu ada. Jadi misalnya kalau kita bayangkan seperti ini apa? Satu dompel anggur gitu ya.
atau kita mengambil anggur satu tangkai yang isinya banyak sekali itu ya, butiran-butiran anggurnya itu kan masih ada. Jadi masih bentuk kecil-kecil gitu, tapi mereka gabung satu dengan yang lain, tapi tidak melebur. Kenapa? Karena emulgatornya masih berfungsi untuk melindungi fase minyak itu atau fase droplet itu. Itu ya, jelas nih ya. Nah, dengan demikian kalau peristiwa yang terjadi adalah flokulasi, maka tidak masalah. Emulsi itu masih bisa dikocok kembali dan mereka menjadi homogen kembali seperti semula, menjadi emulsi yang anggurnya itu lepas satu sama yang lain sehingga mengisi seluruh volume ruang emulsi itu secara merata. Itu flokulasi. Ya. Tetapi harus diperhatikan di sini kalau dibiarkan akan berlanjut menjadi creaming. Nah, apa yang dinamakan creaming? Kalau creaming itu dompolan anggur yang semula ada di beberapa tempat, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di samping kanan, ada yang di samping kiri ya. Jadi ketika anggur kecil-kecil itu gabung jadi satu, lalu membuat beberapa kelompok ya, buat beberapa dompol atau buat beberapa gerombol. Ada gerombolan di atas kanan, di atas kiri, di atas tengah, di bawah, di tengah, di pojok kiri, di pojok kanan, ya masih merata dompolan-dompolan itu. Nah ini kalau dibiarkan, maka dompolan-dompolan itu atau gerombolan-gerombolan itu akan menyatu, lalu memisah sesuai dengan posisinya. Jadi biasanya bisa memisah ke atas kalau bobot jenisnya lebih rendah, atau bisa misah ke bawah kalau bobot jenisnya lebih tinggi. Ya. Tapi yang jelas, gerombolan anggur itu sudah tidak ditemukan di tempat-tempat yang secara bebas tadi, tapi sudah menyeluruh semuanya di air atau semuanya di makasih Dimar. Ya, semuanya di atas atau semuanya di bawah, pokoknya sudah tidak lagi nyebar ya, menggerombol jadi satu di atas semua atau di bawah semua, itu namanya adalah creaming. Tetapi apakah masih kelihatan butir-butirnya? Masih. Walaupun memisah di atas atau di bawah, tapi butiran-butiran itu masih kelihatan. Kenapa begitu? Karena intinya jawabannya hanya satu, emulgatornya tidak rusak. Gitu ya. Jadi bentuk globul atau droplet itu masih ada karena emulgatornya masih belum rusak. Dan akibatnya apa? Akibatnya walaupun terjadi creaming, ini pun masih mudah dikocok. Begitu dikocok, maka gerombolan-gerombolan tadi akan melepaskan butiran-butiran anggurnya ke seluruh volume dari emulsi itu, dan emulsi menjadi emulsi yang terdistribusi, terdispersi secara merata di seluruh permukaan fase luarnya. Ya. Itu kalau creaming dan flokulasi. Ada yang mau tanyakan adik-adik? Nah, emulsi ini salah, ini bukan krim ya, emulsi. Emulsi yang mengalami creaming dapat didispersikan kembali dengan mudah membentuk emulsi yang homogen dengan pengonjokan karena globul masih dikelilingi oleh lapisan emulgator nih. Kata kuncinya adalah ini, emulgatornya masih utuh ya. Nah, kita lanjutkan. Tetapi kalau ini dibiarkan, itu akhirnya bisa menjadi cracking. Nah, apa cracking? Cracking itu hancurnya molekul atau hancurnya partikel-partikel emulgator. Lapisan emulgator mengalami kerusakan, maka dari creaming akan berubah menjadi cracking. Ya. Nah, laju pemisahan ini, baik creaming, cracking, flokulasi maupun koalsensi itu mengikuti hukum Stokes seperti yang tadi saya sampaikan. Hukum Stokes adalah rupanya seperti ini, V sama dengan 2GR kuadrat per
9N kali PB min PF. Apa G? G adalah gravitasi bumi. R apa? R adalah jari-jari droplet. Nah, itu yang tadi saya katakan ya. Kenapa kok membuat emulsi itu jari-jarinya harus halus atau harus kecil? Karena kalau R-nya kecil berarti V-nya kecil. Kalau V-nya kecil berarti laju pemisahan lambat. Apalagi kalau bisa sampai 0 gitu ya, misalnya ya. V-nya 0 gitu ya. Maka tidak ada pemisahan selama-lamanya. Fase dalam dan fase luar itu akan menyatu sepanjang sampai dia melebihi expirednya. Nah, V rumusnya sama dengan ini. Jadi yang mempengaruhi adalah jari-jari ukuran partikel, kemudian viskositas. Kalau viskositas pengaruhnya di mana? Coba Mbak Balkis, Oktalianti. Iya, Bapak. Kalau viskositas pengaruhnya bagaimana ini? Semakin tinggi viskositas, semakin stabil atau semakin tidak stabil emulsi? Makin tidak stabil, Bapak, karena laju creamingnya akan menjadi lebih cepat. Dan densitas dropletnya semakin tinggi, Bapak. Kalau viskositasnya semakin tinggi, berarti V-nya semakin kecil atau semakin rendah? Gimana, Bapak? Semakin Kalau viskositasnya semakin tinggi, N-nya semakin tinggi, V-nya ini semakin tinggi atau semakin rendah? semakin tinggi, Bapak. Tuh, semakin rendah tuh, Mbak. Ini N Oh, ini kan semakin berbalik, rendah. kan berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik dengan viskositas, tapi berbanding lurus dengan jari-jari. Kalau jari-jari oke. Tapi kalau viskositas kan berbanding terbalik. Artinya apa? Kalau semakin tinggi viskositasnya, maka V-nya semakin rendah. Ya toh? V-nya semakin kecil ya, betul ya? Iya, Bapak. Nah, kalau V-nya semakin kecil artinya apa? Semakin stabil dia. Ya, itu sebabnya nanti ketika kita membicarakan emulsi, kita selalu menambahkan dalam emulsi itu yang namanya adalah thickening agent atau bahan pengental. Untuk apa? Untuk meningkatkan harga viskositas. Agar apa? Agar V-nya rendah. Kenapa V-nya rendah? Kalau V-nya rendah berarti dia lebih stabil. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang harus diketahui adalah ini. Selisih antara densitas atau bobot jenis fase air atau fase dalam dan fase luar. Kalau selisihnya semakin besar, maka laju pemisahannya akan semakin besar juga karena berbanding lurus kan ya. Jadi V-nya ininya besar, selisihnya besar, V-nya ini juga akan besar dan artinya apa? Dia mudah memisah. Jadi nanti kalau membuat emulsi ya harus dicari berapa densitas dari minyak yang akan kita emulsikan, berapa densitas air. Kalau selisihnya besar, itu nanti potensi akan terjadi pemisahan emulsi dalam waktu yang cepat. Ya, karena V-nya laju pemisahannya cepat sekali. Mungkin dalam waktu 5 menit sudah langsung misah. Kalau selisih bobot densitas dari fase dalam dan fase luar itu sangat besar. Nah, tugas apoteker di sini. Begitu dia mengetahui selisihnya sangat besar, padahal emulsi itu harus dibuat ya dan harus jadi, maka kita bisa bermain di harga R ya, ini kita perkecil lebih kecil lagi dan bisa bermain di harga N atau viskositasnya diperbesar untuk kompensasi mengatasi permasalahan yang terkait dengan densitas yang berselisih sangat besar itu. Ya jelas ini ya laju creaming ya, hukum Stokes ini ya. Yang penting adalah kita tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan pengaruhnya bagaimana. Sekali lagi kalau R itu berbanding lurus atau berbanding sama dengan harga V, kalau R-nya semakin besar, V-nya semakin besar. Kalau V-nya semakin besar, semakin tidak stabil. Ya, laju kecepatannya sangat besar. Mungkin 1 menit itu dia sudah memisah. Kalau viskositas berbanding terbalik dengan harga V, kalau selisih harga densitas fase dalam dan fase luar berbanding lurus dengan harga V.
Jadi parameter dalam hukum Stokes yang adalah ukuran partikel ya. Semakin kecil maka laju Griming semakin kecil, artinya emulsi semakin stabil ya. Dan kalau viskositas tadi juga sudah dijelaskan. Nah, ini adalah bahan-bahan yang dikenalkan sebagai thickening agent atau bahan kental ya. Di antaranya adalah metil selulose, tragakan, dan natrium alginat. Ya. Nah, keseragaman faktor lain yang mempengaruhi stabilitas emulsi adalah keseragaman ukuran droplet. Ya. Semakin berbeda ukuran droplet, ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali ya. Semakin rentang ukuran distribusinya semakin tinggi, itu semakin tidak stabil. Kenapa begitu? Karena nanti akan kita jelaskan ada peristiwa yang namanya partikel besar memakan partikel kecil, atau istilahnya adalah Ostwald-Ripening. Itu yang akan terjadi kalau ada ukuran partikel yang berbeda antar satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah breaking atau cracking. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau flokulasi itu akan cenderung terjadi creaming, tapi kalau koalescensi, ini koalescensi cenderung untuk breaking atau cracking. Apa yang dinamakan koalescensi? Koalescensi adalah peleburan atau penggabungan antar partikel yang disebabkan karena lapisan pelindung emulgator sudah rusak. Nah ini, emulgatornya sudah rusak. Jadi butiran kecil-kecil itu sekarang tidak punya lagi pembungkus. Akibatnya apa? Kalau mereka bertemu, minyak ya mereka gabung begitu saja. Ya, atau melebur. Mereka melebur jadi satu. Karena tidak ada yang melindungi lagi, emulgatornya tidak ada. Ya. Jelas ini ya, bedanya antara koalescens dan flokulasi. Flokulasi, emulgator masih ada, sehingga mereka hanya nempel satu dengan yang lain. Tapi kalau koalescensi, emulgatornya sudah rusak, tidak ada lagi pelindung, maka ketika menempel mereka langsung melebur menjadi fase minyak jadi satu yang ukuran partikelnya semakin besar sampai akhirnya misah 100% dari fase air. Dan kalau sudah misah 100% dari air, itu namanya adalah sudah mengalami cracking. Ya. Dan cracking ini dipengaruhi oleh temperatur yang ekstrim. Misalnya kita salah menyimpan emulsi, hati-hati nanti kalau di apotek ya, suhu penyimpanan harus dijelaskan kepada pasien dengan jelas ya, agar nggak salah nyimpan yang bisa berakibat emulsinya mengalami cracking. Atau adanya mikroorganisme, atau emulsi itu ditambah emulgator yang berlawanan, atau terjadi penguraian atau pengendapan emulgator. Nah, ini adalah gambaran dari peristiwa-peristiwa yang tadi sudah kita bahas, yaitu mulai koalescensi, flokulasi. Bedanya kalau di flokulasi itu masih tampak itu butiran-butiran anggur kecil-kecilnya itu masih tampak. Walaupun mereka gerombol, tapi masih tampak butiran kecil-kecilnya. Kalau koalescensi nggak ada, karena mereka melebur, sudah melebur, nggak ada dinding pelindungnya lagi. Tidak ada dinding pelindungnya lagi. Nah, kalau koalescensi atau peleburan, itu nanti akhirnya bisa menjadi breaking atau cracking ini. Jadi fase minyaknya itu betul-betul menyatu jadi satu di atas. Tapi kalau flokulasi, maka mereka akan naik ke atas, memang betul menyatu menjadi satu lapis, tapi butir kecil-kecilnya masih tampak. Wong namanya emulgatornya masih utuh ya. Jadi tidak ada kerusakan emulgator. Nah,
Untuk yang flokulasi dan creaming itu masih bisa diperbaiki dengan pengocokan, ya, sehingga kembali menjadi emulsi yang bagus seperti semula. Tetapi kalau dia mengalami koalsensi dan apalagi sudah breaking atau cracking, maka dia tidak bisa dikocok lagi dan kembali seperti ini. Sudah hancur total ini, yang koalsensi dan yang breaking ini. Tidak bisa disatukan lagi. Karena apa? Pemersatunya nggak ada. Siapa pemersatunya? Emulgator sudah rusak. Ya. Nah, ini gambaran, ada creaming, ada sedimentasi, apa bedanya? Kalau creaming itu ke atas, ya, ke atas permukaan. Kalau sedimentasi itu ke bawah, ya. Jadi mereka ngumpulnya di atas. Ini terutama untuk bahan-bahan dengan bobot jenis yang lebih rendah dibanding bobot jenis fase luar. Mereka akan misah, dan misahnya adalah ke atas. Kalau flokulasi, tadi sudah saya jelaskan ya, kumpulan anggurnya masih kelihatan, bunder-bunder kecilnya masih kelihatan. Kalau Oswald ripening, tadi sudah dijelaskan, itu peristiwa pemisahan dari partikel akibat adanya variasi ukuran partikel. Ada yang besar, ada yang kecil, maka yang kecil ini akan segera dimakan oleh yang besar, sampai akhirnya dia ukuran partikelnya menjadi lebih besar lagi karena ketambahan volume dari ukuran yang kecil. Dan yang berikutnya adalah koalsensi. Kalau koalsensi itu tidak sekedar nempel, tapi mereka melebur. Ya, mereka melebur menjadi satu molekul yang lebih besar. Ya, sudah tahu ya bedanya ya. Dan mana yang bisa diperbaiki, mana yang tidak bisa diperbaiki. Adik-adik juga sudah tahu ya. Pokoknya kalau masih sudah koalsensi dan sudah breaking, tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau flokulasi dan creaming masih bisa diperbaiki. Nah, kerusakan yang ketiga adalah fase inversi. Apa itu fase inversi? Fase inversi adalah berbaliknya tipe emulsi. Kenapa bisa terbalik? Ya karena tadi kita sudah menyebutkan, misalnya fase dalamnya ditambah terus sampai mencapai 74%. Fase dalamnya lebih tinggi dibanding fase luar. Ya, maka akan terjadi berbaliknya emulsi. Atau bisa juga penambahan elektrolit. Contohnya ini, emulsi OW itu dapat distabilkan dengan natrium stearat, ya. Artinya elektrolit yang ada pada natrium stearat itu bisa membuat emulsi itu stabil. Tetapi bila elektrolitnya itu adalah Ca++ dan Cl-, maka emulsi itu akan berubah menjadi WO, dari OW menjadi WO. Ya, apabila ditambah CaCl2. Nah, sekarang kita bahas tentang uji tipe emulsi. Kalau kita sudah buat emulsi, ya, selain keseragaman kadar dan sebagainya, stabilitas dan sebagainya, maka tipe emulsi harus dipastikan dulu. Benar enggak emulsi yang saya buat ini tipenya adalah tipe OW? Jangan-jangan kebalik, maunya OW jadinya WU misalnya begitu ya. Itu harus kita buktikan dulu. Nah, untuk menguji tipe emulsi ada 3 metode. Yang pertama adalah metode pengenceran, yang kedua adalah metode daya hantar, dan yang ketiga adalah metode pewarnaan. Kita bahas satu persatu. Ya. Yang tipe pengenceran. Prinsip dari tipe pengenceran adalah kalau ke dalam emulsi ditambahkan dengan salah satu cairan, maka emulsi itu bisa menjadi stabil apabila cairannya itu merupakan fase luar.
Tapi kalau ditambah cairan yang merupakan fase dalam, maka dia bisa menjadi pecah. Contohnya ya, contohnya ini. Saya mempunyai emulsi minyak dalam air. Maka kalau ke dalam emulsi saya ini saya tambah air, pecah nggak? Tidak pecah. Karena minyak dalam air, fase luarnya adalah air. Jadi kalau dihancurkan dengan air, maka emulsi saya akan stabil. Ini cara mengetahui tipe emulsi. Jadi kita ambil saja emulsi yang kita buat, lalu kita tambah air, pecah nggak? Oh, kalau pecah berarti dia tipenya adalah water in oil. Tetapi kalau ditambah air tidak pecah, berarti tipenya adalah oil in water. Ya, jadi ditambah fase luar, salah satu air atau minyak, nanti kita lihat pecah apa enggak. Yang berikutnya adalah dengan melihat konduktivitas atau daya hantar. Jadi ke dalam emulsi yang kita buat, kita masukkan elektrode. Ya, elektrode ini adalah alat yang bisa dipakai untuk mengukur arus listrik yang ada pada satu benda, misalnya cairan ini. Nah, apabila ternyata di dalam layar monitor menunjukkan adanya angka yang menunjukkan bahwa ada arus listrik yang diantarkan oleh emulsi ini, maka kesimpulannya emulsi ini adalah tipenya adalah oil in water. Jadi fase luarnya adalah air. Kenapa? Kalau fase luarnya minyak, maka ketika ditambah elektrode, tidak akan tampak itu daya hantar listrik karena minyak tidak bisa menghantarkan listrik. Ya, tapi kita tahu bahwa H2O bisa menghantarkan elektron. Jadi kalau dicelup dengan elektrode tidak menunjukkan perubahan angka atau tidak menunjukkan berapa arus elektronnya yang lewat, ini berarti tipenya adalah tipe WO. Kalau misalnya fase luarnya adalah minyak, maka tidak ada daya hantar listrik. Tapi begitu ada angka, maka fasenya adalah fase luarnya adalah air atau oil in water. Jelas ya? Jadi kita ambil elektroda, kita masukkan di emulsi, ada aliran enggak? Ada, tercatat di monitor, berarti tipenya pasti OW ini. Kalau WO enggak mungkin ada aliran. Nah, yang berikutnya adalah ditambah dengan zat warna. Misalnya saya punya zat warna minyak, zat warna larut air yang warnanya merah. Kita tambahkan saja pada emulsi. Ya. Kemudian kita lihat yang berwarna merah itu seluruh bagian dari emulsi seperti ini, atau fase luarnya, lalu fase dalamnya tetap putih-putih atau enggak. Kalau seperti ini, berarti fase luarnya adalah air. Karena yang ditambahkan adalah zat warna yang larut dalam air. Kok dia bisa merata di seluruh fase luar emulsi, berarti fase luarnya adalah air. Tapi sebaliknya kalau yang terjadi yang di bawah, ya, yang berwarna merah itu ternyata fase dalamnya, minyaknya. Jadi droplet-droplet yang di dalam itu berubah merah semua, lalu fase luarnya airnya tetap tidak berubah. Ini berarti tipenya adalah tipe OW. Ya, emulsi kita tipe OW. Maaf, ini kalau ditambah dengan zat warna yang larut dalam minyak ya, ditambah zat warna larut dalam minyak, yang berubah warna kok bagian dalam, berarti tipenya adalah UV. Saya kira sederhana ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah uji stabilitas emulsi. Ya, tadi sudah kita singgung stabilitas emulsi meliputi ada koalsensi, ada flokkulasi, ada creaming, ada breaking, ada fase inversi. Ya. Yang pertama adalah melakukan analisis frekuensi distribusi ukuran partikel. Ya. Jadi ukuran partikelnya kita analisis antara berapa sampai berapa rentang partikelnya itu.
Kapan ukurnya? Hari pertama ketika kita selesai buat emulsi. Besok kita ulangi lagi, ya. Kita ukur, kita hitung ukuran partikel dari emulsi kita. Loh, Pak ternyata berubah tambah naik. Oke, nggak apa-apa, besok lagi diperiksa lagi. Lusa lagi diperiksa naik lagi. Dan seterusnya. Jadi seminggu itu naik terus ukuran partikel. Maka kita harus stop analisis frekuensi ukuran partikel dan kita simpulkan ini kayaknya nggak stabil emulsi kita ini. Karena ukuran partikelnya naik dari hari ke hari. Apakah itu flokulasi ataukah itu koalescensi, bukan urusan di sini ya. Urusannya adalah ukuran partikelnya bertambah besar. Berarti dia tidak stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, emulsi dibekukan dan dicairkan. Tadi sudah ada pernyataan bahwa emulgator itu bisa mengalami pecah atau mengalami kerusakan apabila dipapar pada suhu yang ekstrim. Tadi sudah saya singgung ya. Artinya apa? Coba emulsi kita ini kita papar dengan suhu yang ekstrim, jadi dibekukan, suhunya sangat rendah, kemudian di thaw itu dihangatkan ya, dihangatkan sampai dia dari beku menjadi cair. Nah, kalau dibekukan, dicairkan dan dibekukan lagi ini, ternyata emulsi tidak mengalami perubahan ukuran partikel, tidak ada koalescensi, tidak ada flokulasi, tidak ada creaming, tidak ada breaking, ya, maka emulsi ini dikatakan stabil. Ya, jadi dia termasuk emulgator yang tahan terhadap pemanasan suhu tinggi dan pendinginan suhu rendah. Yang ketiga adalah disentrifuge. Nah, sentrifuge itu tujuannya untuk apa? Sentrifuge itu tujuannya untuk merubah harga gravitasi bumi. Jadi dari rumus tadi ya, kalau ada sentrifuge, ada proses sentrifuge yang dialami oleh emulsi, maka harga G atau harga gravitasi mengalami perubahan. Nah, dengan perubahan harga G, ini emulsinya masih stabil atau mengalami koalescensi, creaming, dan seterusnya ya. Kalau tidak mengalami apapun, ini berarti emulsinya adalah stabil. Tapi kalau mengalami koalescensi atau mengalami cracking atau creaming dan seterusnya, maka dikatakan dia tidak emulsi. Ya. Jadi dia tahan kok, walaupun dibekukan, kemudian dihangatkan, dia tetap stabil. Berarti emulsinya emulsi yang tahan terhadap perubahan suhu atau emulsi yang stabil. Demikian juga ketika disentrifuge, ya, dirubah harga gravitasi buminya kok masih stabil, berarti dia termasuk emulsi yang stabil. Dan yang terakhir adalah kita lihat berapa konduktivitasnya. Ini khususnya untuk yang tipe OW loh ya, karena WO kan nggak bisa diukur konduktivitasnya. Apabila dipanaskan, ya, dengan pemanasan, maka kita berharap konduktivitas tidak mengalami perubahan. Tetapi apabila dipanaskan, konduktivitasnya mengalami perubahan, ya, daya alir elektronnya mengalami perubahan, maka ini menjadi bukti bahwa kemungkinan emulsi ini emulsi yang tidak stabil. Ya, itu cara melihat stabilitas emulsi. Dan yang terakhir adalah turbidimetri. Turbidimetri adalah upaya untuk menghitung kekeruhan. Ya. Untuk menghitung kekeruhan alatnya apa? Ada yang tahu, Mbak? Ada yang tahu? Untuk melihat turbidimetri alatnya apa? Amanda Mayang, alatnya apa untuk melihat turbidimetri?
Mohon maaf, Bapak tidak terdengar. Apa, Mbak? Mohon maaf, Bapak kok tidak terdengar. Oh, tidak terdengar. Loh, tadi yang saya sampaikan semuanya nggak terdengar. Atau pertanyaan ini aja? Sinyalnya sulit, Bapak, di perpus. Oh, alah. Baik, turbidimetri, alat untuk mengukur turbidimetri apa ya? Spektrofotometri ya. Alatnya adalah spektrofotometer. Sinar tampak ya. Oke, kita lanjutkan aja. Ini saya kira harus dipelajari ya, tapi alat-alatnya ya. Yang berikutnya adalah suspensi. Emulsi, ada yang mau tanyakan mengenai emulsi? Monggo kalau ada yang mau tanya. Baik, sekarang kita bicara suspensi. Suspensi itu fase luarnya apa, fase dalamnya apa ya? Ada yang tahu? Anggita, Savitri, Puspita. Apa beda suspensi dan emulsi, Mbak Anggita? Anggita, suara saya bisa dengar, Mbak Anggita? Iya, Bapak. Mm-mm. Apa beda suspensi dan emulsi? Fase dalam, fase terdispersi. Ya, fase dalamnya apa kalau suspensi? Kalau suspensi fase dalamnya apa? Kalau emulsi fase dalamnya apa? Nah, suspensi itu fase terdispersinya adalah benda padat. Tapi kalau emulsi, fase terdispersinya adalah benda apa, Mbak? Cair ya. Jadi cair dalam cair itu adalah emulsi. Kalau padat dalam cair namanya adalah suspensi. Ya, itu beda suspensi dan emulsi. Pengertian suspensi, suspensi adalah partikel kasar padatan dalam cairan. Itu adalah suspensi ya. Sekali lagi kalau emulsi adalah cairan dalam cairan. Kalau suspensi padatan dalam cairan ya. Maaf ya ini hilang ya. PPT-nya hilang ya adik-adik ya.
Ya, Bapak. Bentar ini saya cari lagi. Hmm. Maaf ini kok saya gagal nih ya. Sebentar, sebentar. Maaf ya, sebentar ya. Sudah muncul slide-nya, adik-adik? Sudah, Bapak? Halo, slide-nya sudah muncul? Sudah, Bapak. Oke ya. Oke. Jadi suspensi adalah dispersi partikel padat dalam air ya setelah diperkecil ukurannya. Jadi nanti bicara tentang suspensi itu selalu kita awali dengan mereduksi ukuran partikel ya. Dan biasanya ukuran partikelnya lebih besar dari 0,1 mikrometer ya. Pada suspensi yang encer tanpa gerakan Brown partikel. Kemudian nah, kalau pada emulsi itu fase dalam disebut sebagai droplet. Kalau suspensi itu fase dalamnya disebut sebagai suspensoid. Ya, jadi kita sudah tidak menggunakan istilah droplet atau apa tadi globul lagi, tapi istilahnya adalah suspensoid. Itu bedanya emulsi dan suspensi. Ya. Nah, suspensi ini bisa digunakan untuk oral. Ini syaratnya viskositasnya harus tinggi. Dan apabila topikal, biasanya fase terdispersnya atau fase dalamnya minimal 20%. Kemudian untuk suspensi parenteral, viskositasnya harus rendah. Ya. Dan fase terdispersinya maksimal 30%. Dan viskositas dan ukuran partikel merupakan parameter kritis.
Nah, suspensi oral, sirup kering, sirup yang dibuat dalam bentuk kering ya, dan ketika akan digunakan baru dilarutkan, itu adalah salah satu contoh suspensi yang digunakan peroral. Ya. Nah, alasan pemilihan suspensi adalah ini. Bahan obat tidak stabil dalam bentuk larutan, bahan obat tidak larut dalam pembawa, ya, kelarutannya sangat rendah, atau untuk menutupi rasa pahit obat, misalnya erythromycin isolat atau kloramfenikol palmitat itu rasanya sangat pahit, ya. Nah, itu bisa ditutupi dengan membuat suspensi. Dan yang berikutnya adalah meningkatkan stabilitas bahan obat. Dan yang terakhir adalah untuk tujuan sustain release atau pelepasan terkendali. Jadi sama dengan emulsi ya, salah satu tujuannya. Emulsi kemarin kan juga untuk menghasilkan sistem lepas lambat atau pelepasan terkendali atau sustain release. Nah, karakteristik suspensi adalah yang pertama, tidak mudah mengendap. Kalaupun terbentuk endapan harus mudah dimungkinkan. Ini perlu dicatat ini ya. Tidak boleh mengendap. Tapi kalau memang nggak bisa dihindari lagi suspensi ini akan mengendap, ya enggak apa-apa deh. Yang penting harus bisa diresuspensikan kembali, dikocok dan kembali menjadi suspensi yang bagus, yang tidak terpisah. Ukuran partikel kecil ya. Nah, kenapa harus kecil? Karena sama dengan penjelasannya sama dengan emulsi. Karena rumus yang digunakan pun juga sama, yaitu hukum Stokes. Untuk suspensi ini sama dengan emulsi hukum Stokes. Jadi jari-jari ukuran partikel menentukan stabilitasnya. Semakin kecil jari-jari ukuran partikel, semakin tinggi harga stabilitas, atau semakin rendah harga V atau laju pemisahan, berarti semakin stabil. Ya. Dan tidak hanya itu, tapi juga harus seragam. Nah, kalau tidak seragam, sama dengan suspensi. Ada peristiwa Oswald-Ripening, ya, di mana ukuran partikel yang besar akan mencaplok atau akan memakan droplet atau suspensi dengan ukuran yang kecil tadi. Ya. Dan kalau ukurannya kecil serta seragam, maka dijamin akan stabilah suspensi itu. Dan reologinya juga harus diperhitungkan, ya. Tadi yang saya katakan, mudah dituang pada saat penggunaan, mudah mengalir ketika dimasukkan dalam spet injeksi, dan seterusnya. Itu adalah karakteristik yang harus diperhatikan ketika kita membuat suspensi. Yang utama dan terutama adalah ini, ya. Tidak boleh mengendap. Kalau mengendap boleh diresuspensi kembali dan menjadi suspensi yang stabil kembali. Dan penjelasannya, tidak mudah mengendap atau endapan yang terbentuk mudah dimungkinkan. Ini merupakan sifat interfasial antar permukaan, ya. Pembuatan suspensi partikel padat harus direduksi, ya. Direduksi dengan cara digiling atau direduksi dengan cara digerus, ya. Monggo saja terserah, tapi yang penting ukuran partikelnya harus direduksi. Artinya apa? Digerus, berarti diberi energi. Dan energi yang diberikan kepada partikel yang digerus itu sama dengan emulsi, dia akan disimpan di permukaan partikel yang digerus itu. Jadi kalau kita mempunyai misalnya erythromycin palmitat, ya, ukuran partikelnya besar-besar, ini harus digerus dulu menjadi partikel kecil-kecil, tapi sebagai akibat dari penggerusan itu, energi tinggi yang diberikan kepada partikel itu akan disimpan di permukaan dari partikel itu dan dikatakan sebagai energi bebas permukaan partikel atau surface free energy. Dan teorinya sama dengan emulsi. Kalau surface free energinya tinggi, berarti suspensi ini tidak akan stabil. Ya, tapi tugas apoteker sekali lagi untuk membuat partikel yang kecil yang dihaluskan dengan cara pengecilan yang menyimpan energi permukaan bebasnya itu sangat tinggi,
tapi dia stabil. Ini merupakan kepandaian atau kompetensi seorang apoteker. Walaupun sebetulnya sulit ya, karena kalau partikel kecil itu akan cenderung tidak stabil. Tapi ya itulah sekali lagi tujuan seorang apoteker adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Nah, kemudian sama dengan emulsi, kalau emulsi itu ada flokulasi, ada koalescensi. Kalau suspensi itu ada flokulasi dan ada deflokulated. Deflokulated itu adalah sama dengan koalescensi, yaitu penggabungan antar partikel yang tidak bisa dipisahkan kembali. Tadi masih ingat ya, koalescensi adalah peleburan dua partikel atau beberapa partikel, dan ini diakibatkan karena emulgatornya sudah rusak. Kalau deflokulasi itu adalah penggabungan ukuran partikel yang tidak bisa dipisahkan lagi karena mereka membentuk ikatan antar partikel yang sangat kuat. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena ukuran partikelnya terlalu kecil. Jadi membuat suspensi itu memang dilakukan reduksi ukuran partikel ya. Tetapi kalau ternyata suspensi yang kita buat ini ternyata ya kemudian terbukti tidak stabil, maka ukuran partikel itu harus diperbesar. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya deflokulasi. Kalau sudah deflokulasi repot, ya mereka mengendap, kumpul jadi satu, menjadi massa padat, yang antar massa itu mengadakan ikatan partikel, ikatan atau kekuatan partikel yang sangat kuat. Maka akan sangat mudah, akan sangat sulit untuk dipisahkan kembali. Tapi kalau floculated, itu biasanya karena ukuran partikelnya besar-besar ya, maka mereka ketika mereka mengendap, mereka akan bentuk rongga-rongga, dan ketika rongga-rongga ini dikocok kembali, mereka akan bisa menjadi suspensi yang homogen seperti biasa. Nah, ini adalah beda antara flokulat dan deflokulasi. Deflokulasi seringkali disebut sebagai agregat, ya. Deflokulasi seringkali disebut sebagai agregat. Kalau flokulat itu energi ikatan antar partikelnya rendah, walaupun mengendap cepat, tidak membentuk cake. Cake itu adalah padatan yang tidak bisa digoyangkan lagi karena mereka terikat dengan ikatan partikel yang energinya cukup besar. Ya, dan yang flokulat itu mudah diresuspensi. Sama dengan yang flokulasi pada emulsi, mudah diemulsikan kembali. Tapi kalau agregat, itu sama dengan deflokulasi. Untuk suspensi, itu kasusnya sama dengan koalescensi untuk emulsi, di mana partikel yang mengendap itu tidak bisa lagi dihomogenkan kembali. Tapi sebabnya beda loh ya. Kalau emulsi karena rusaknya emulgator, kalau agregat atau pada suspensi, itu mereka tidak bisa dipisahkan karena mereka membentuk ikatan antar partikel yang sangat tinggi. Ya, oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi maaf adanya hambatan-hambatan tadi. Ya, monggo kalau ada yang mau tanya silahkan. Barangkali ada yang mau tanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Belum ada, ya. Bapak. Oke, nggak ada kita akhiri. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kita akhiri. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.